Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial struktur dan konstruksi bangunan, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial tentang sambungan kayu. Tentu saja kayu ini adalah salah satu material yang umum didapatkan di sekitaran tempat tinggal kita, karena kayu sudah lama dimanfaatkan sebagai material bangunan, baik berfungsi sebagai struktur maupun non-struktur. Kayu ini tentu memiliki banyak eh, kelebihan ya. Kelebihannya secara alami dapat dibuat dengan berbagai macam desain, warna, memberi efek hangat, dapat meredam suara. Tapi selain kelebihan tersebut, kayu juga memiliki banyak kekurangan ya. Seperti kayu mudah diserang oleh serangga pemakan kayu seperti rayap, mengandung air, ya, kemudian diameternya sudah terbatas, sulit untuk mendapatkan kayu dengan ukuran yang besar, dan yang paling berbahaya adalah kayu mudah terbakar. Selain itu, kayu ini sebagai material bangunan harus memiliki syarat-syarat tertentu ya, seperti mampu menahan beban, aman dalam jangka waktu yang direncanakan, mempunyai ketahanan dan keawetan yang memadai melebihi umur pakainya, serta mempunyai ukuran penampang dan panjang yang sesuai dengan fungsi konstruksinya. Selain itu, kayu juga diklasifikasikan dalam berbagai kelas kayu ya. Ada kayu kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Tentu klasifikasi kekuatan kayu ini makin angkanya makin kecil, berarti kayunya makin kuat. Misalnya kayu kelas satu tentu lebih kuat daripada kayu kelas 2 dan seterusnya. Dan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam pada sambungan kayu. Ya, sambungan kayu itu diartikan adalah dua batang kayu atau lebih yang disambung menjadi satu batang, di mana batang kayu yang panjang atau mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang datar atau bidang dua dimensi. Jadi bagaimana mendapatkan kayu yang tadinya ukurannya terbatas bisa dibuat menjadi lebih panjang, itulah yang disebut dengan sambungan kayu. Baik, pada sesi kali ini saya akan eh, menyampaikan materi ya, terkait dengan sambungan kayu. Baik, mengawali sambungan kayu pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan sambungan arah horizontal, yang mana di sini dimulai dengan sambungan bibir lurus. Sambungan ini biasanya digunakan bila batang dipikul, misalnya balok tembok. Pada sambungan ini kayunya banyak diperlemah karena masing-masing bagian ditakik eh, separuh kayu. Ya, ini takikannya yaitu setengah dari tebal kayunya. Ya, sementara panjang sambungannya sendiri itu 2 sampai 2,5 dari tebal kayu. Jadi seperti ini tampilannya ya. Kalau dari atas, tampilan dari atas ya kelihatan garis lurus seperti ini. Kemudian ada sambungan mulut ikan lurus. Mulut ikan serong. Ya. Seperti ini tampilannya. Jadi mirip dengan sambungan bibir lurus, tetapi ada penambahan takikan 1 cm di ujung sambungan. Kemudian sambungannya juga itu dimiringkan. Nah, jadi tambahan ini ada 1 cm. Sehingga tampilan dari atas seperti bentuk segi 6. Nah, ini tentu akan mampu menahan gaya tekan, gaya tarik, maupun ada desakan dari bawah maupun dari atas.
Selanjutnya kita ke bentuk sambungan yang lain, yaitu sambungan mulut ikan lurus. Ya, kalau tadi mulut ikan serong, ini adalah mulut ikan lurus. Tampilan dari atas juga sama tadi dengan mulut ikan serong, yaitu segi 6. Tetapi di sini di sambungannya, ujung sambungan itu tidak dimiringkan. Tebal sambungan tetap sama, yaitu seperdua dari tebal balok. Dan panjang sambungan itu 2 sampai 2,5 dari tebal balok. Dan ada sambungan bibir lurus berkait, di mana di sini di bagian sambungan itu ada kaitan, ya, jadi seperti bentuk huruf L, ya, di mana tebal kaitannya ini adalah 1/5 dari tebal kayunya. Jadi sambungannya itu tebalnya adalah 3/5 di dua sisi, kemudian masing-masing takikannya itu ada 1/5 dari tinggi. Ya, sementara panjang panjang sambungan sendiri yaitu 2 sampai 3 kali dari tebal kayu. Ya, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian eh, sambungan bibir miring. Ya, sambungan bibir miring ini digunakan untuk menyambung balok gording. Di mana balok gording itu biasa digunakan balok eh, 6-12 ya atau 5-14. Ya, sehingga sambungannya berada pada posisi tinggi balok. Ya. Di sini di ah, bisa dilihat di gambar ya. Itu panjang sambungan itu 2 sampai 3 kali dari tinggi baloknya. Tinggi baloknya sementara di ujung sambungan di dua sisinya itu ada takikan. Takikannya dia vertikal ya. Itu 1/6 sampai 1/8 dari tinggi baloknya. Seperti ini. Ya. Jadi ini fungsinya untuk menahan supaya sambungan itu tidak bergeser secara horizontal. Kemudian ada sambungan bibir miring berkait. Jadi ada kaitan di bagian tengah. Ya. Itu tebalnya juga kurang lebih 1/6 sampai 1/8 dari tinggi kayu. Jadi ini akan mengait sehingga kayu itu tidak akan bergeser baik ditekan ya, tekan atau gaya secara horizontal tekan ataukah ditarik, dia tidak akan terlepas. Apalagi bila diperkuat lagi dengan pasak atau baut. Berikutnya adalah sambungan memanjang balok kunci. Jadi ada dua balok yang disambung, posisinya sama, tetapi diperkuat dengan adanya balok kunci di atasnya. Nah, ini tentu balok kunci ini mampu menahan gaya tarik, gaya geser, dan gaya tekan. Ya, seperti ini yang disambungnya dalam posisi tinggi baloknya. Ya, di mana A ini itu sama dengan 1/6 sampai 1/8 dari tinggi balok. Ya, dari tekikannya tadi, ini sambungannya juga kurang lebih 2 sampai 3 kali dari tinggi baloknya. Ini biasa dimanfaatkan di kuda-kuda, khususnya bagian tengah kuda-kuda, menggunakan sambungan memanjang dengan balok kunci. Kemudian ada sambungan memanjang balok kunci jepit. Ya, kalau tadi hanya di salah satu sisi di bagian atasnya misalnya, kalau ini di dua sisi ya atas bawah. Ya, seperti ini bisa diperkuat dengan baut. Ya, ini biasanya disambung di bagian tengah kuda-kuda ya, ketika ukuran kuda-kuda cukup besar, sementara panjang kayunya terbatas, sehingga untuk mendapatkan panjang kayu ya dibuatlah balok kunci seperti ini. Kemudian ada sambungan kayu tipe bersusun dengan skei.
Ya, ini biasanya untuk menambah ketebalan balok, sehingga lebih mampu menahan beban yang lebih berat. Ya, ini adalah skenya ya. Jadi ada semacam eh, pasak ya yang dimasukkan di selah antara dua kayu. Nah, sehingga kayu ini tidak akan terlepas bila pasaknya sudah dipasang di antaranya. Dan pasaknya ini kan ada takikannya yang bentuknya miring ya. Bentuknya miring begini sehingga dia tidak akan terlepas meskipun tanpa menggunakan rem. Ya. Untuk lebih kuatnya ya ditambahkan dengan baut seperti ini. Ya, jadi panjang sambungannya itu dari ukuran as-asnya ya 5 kali dari tinggi balok seperti itu. Ya. Kemudian ada sambungan kayu tipe bersusun dengan gigi. Ya, seperti ini ya. Jadi dibuatkan takikan-takikan yang cukup banyak, ya, sehingga eh, kayu ini tidak akan bergeser secara horizontal. Jadi kita bisa mendapatkan tebal kayu yang cukup besar sehingga mampu menahan beban yang berat. Sambungan berikutnya adalah sambungan kayu arah vertikal. Tadi adalah arah horizontal ya. Jadi ini biasa digunakan untuk menyambung tiang-tiang yang tinggi di mana dalam perdagangan sukar mendapatkan persediaan kayu dengan ukuran yang diinginkan. Karena biasanya panjang kayu kan terbatas. Apalagi sekarang ya kayu-kayu yang besar, yang panjang itu harganya juga sangat mahal. Nah, sehingga digunakanlah metode sambungan kayu arah vertikal atau tegak. Nah, di sini di tipe yang pertama yaitu tipe takikan lurus rangkap. Jadi tampilan atasnya itu seperti sebuah balok ya yang dibagi empat ya, di mana dua sisi baloknya itu dipotong ya dan sisi yang berlawanan itu masih di, di, di- dijaga ya atau tetap dipertahankan sehingga nanti pada saat disambung ini akan saling mengunci ya, saling mengunci di mana tinggi sambungan itu sama dengan 2 kali dari ukuran baloknya dari penampang baloknya. Jadi kalau misalnya penampang baloknya adalah 10 10 kali 10 maka tinggi sambungannya itu adalah 20 cm. Ada juga yang tipe purs lurus. Ini lurus saja ya. Lurus saja. Ini tinggi sambungannya juga ada 2 kali H ya. Sementara purusnya ini dibagi 3 ya. Jadi kalau kayu 10 cm berarti 3,3 cm, 3,3 cm ya. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan ilustrasinya di aplikasi SketchUp. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sambungan bibir lurus. Jadi tanpa tekikannya sederhana ya. Jadi apabila kayunya sudah disambung, maka dia akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ya ketika mendapatkan gaya dari untuk tarikan ya atau tekan, apabila masih berada dalam arah gaya seperti ini, itu akan sangat kuat. Tapi ketika mendapatkan gaya dari samping, gaya dari sini, maka ini bisa terlepas sambungannya. Sehingga dikembangkan menjadi eh, mulut ikan serong seperti ini. Ya. Jadi ini ada takikan, ini ya dimiringkan, ya. Kemudian di sini diserongkan eh, 1 cm. Seperti ini ya. Eh, kalau disambung itu,
Ya, seperti ini. Ya, seperti ini dia. Jadi akan tampilan dari atas hanya kelihatan ada miring sedikit. Ya, seperti ini. Jadi dia akan sangat kuat terhadap kalau ada dorongan dari samping ya dia tetap akan solid ya, tidak berubah bentuk. Selanjutnya kita bisa lihat dari sambungan mulut ikan lurus. Nah, kalau tadi serong ini adalah yang lurus. Ini kalau kita eh, sambung bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Ya, jadi kalau dapat gaya tekan, daya doron dari samping itu akan kuat. Tetapi kalau dia ditekan dari bawah atau dari atas itu masih bisa terlepas. Berbeda tadi dengan mulut ikan serong itu ada tekanan dari bawah atau dari atas, dia tetap akan solid. Selanjutnya kita ke sambungan bibir miring. Nah, seperti ini. Ini tadi panjang sambungan 2 sampai 3 kali dari tinggi baloknya. Nah, tekikannya ini adalah 1/6 sampai 1/8 dari tinggi balok. Apabila disambung itu akan seperti ini, ya, seperti ini ya. Jadi ini juga cukup banyak dimanfaatkan di konstruksi bangunannya. Untuk berikutnya adalah bibir miring berkait. Seperti ini pengembangan tadi dari bibir miring. Seperti ini ada takikan di bagian tengah. Apabila disambung itu eh, seperti ini ya. Jadi, jadi ini cukup kuat menahan gaya gaya tekan maupun tarik. Ini kemudian ada sambungan memanjang balok kunci. Jadi ini ada 2 buah balok yang memanjang, kemudian disambung diperkuat dengan balok kunci seperti ini. Untuk lebih kuatnya biasanya ditambahkan dengan baut. Ya. Kemudian ada takikan lurus rangkap. Ini biasa dimanfaatkan untuk sambungan tiang ya. Ya, jadi dibagi seperti ini. Ya, jadi kalau disambung, disambung dia akan jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Kemudian ada yang sambungan tipe eh, lurus dan lurus ya, seperti ini. Ini tadi dibagi 3, tingginya adalah dua kali dari tinggi penampang lebar penampang dari kolomnya. Ya, kalau kita sambung dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Ya, baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan, bisa menambah hasanah keilmuan kita. Saya kira cukup. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.